Hai, Ursula Franklin mengatakan bahwa teknologi merupakan seluruh benda yang dapat diciptakan oleh manusia, di mana setiap orang dapat mengembangkannya apabila dipelajari dengan baik dan dapat diterapkan secara praktis. Perkembangan teknologi pada era 4.0 sekarang sangatlah pesat dan juga kecil. Bangun tidur, pakai alarm, ada smartphone. Kirim surat, ada smartphone. Main game, ada smartphone. Nonton video, ada smartphone. Lalu siapa sih yang membuat semua aplikasi dan teknologi tersebut? Welcome to the world of the technology. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Sistem Informasi. Kami beranggotakan 6 orang, yang paling ujung sebelah kiri ada Hari Nurdin, lalu setelahnya ada Rizky Sitiaji, dan yang tengah adalah saya sendiri, Muhammad Ajar Gunawan. Di samping saya ada Reza Ahmad, lalu ada Meli Meiteka, dan terakhir ada Ferry. So, aku dan teman-teman kuliahku ini jurusan di Sistem Informasi di salah satu kampus terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Bina Sarana Informatika. Dan orang-orang itu biasanya menyebut kami itu sebagai anak IT. Dan ya, berbagai macam stigma masyarakat mengenai IT itu sangatlah berbeda dengan kenyataannya. Jadi, mari kita lihat bagaimana pandangan masyarakat mengenai IT. Nama gue Hari, dan di sini gue akan menjelaskan tentang hal yang membuat anak IT itu dilema atau kurang enak bagi kita sebagai anak IT cuy. Yaitu tentang stigma atau pandangan masyarakat atau orang awam terhadap IT itu sangat ngaco. Masih banyak yang salah mengartikan. Saya sendiri pernah mengalami ketika saya mengerjakan tugas web programming. Ada saudara saya lihat dan dia bilang, "Wih, lagi ngehack nih. Tolong hackin akun Free Fire dong." Terus 2 bulan kemarin kalau gak salah, ada tetangga ke rumah saya dan dia minta tolong ke saya buat benerin TV cuy. Ya dia bilang gini, "Tolong benerin TV saya dong. Di TV saya kan gak ada Indosiar dan SCTV. Tolong cariin, kamu kan kuliah di BSI." Itu kan salah mengartikan banget cuy. Dan dari hasil saya mencari dari grup IT lah dan grup meme tentang IT, ternyata emang kebanyakan masyarakat memandang bahwa IT itu bisa segalanya cuy, bisa benerin kulkas lah, benerin AC, kipas angin. Itu kan miris banget. Contoh seperti foto ini cuy, mbak-mbak anak IT ya, anak IT iya, mbak-mbak, wih berarti bisa hack IG dong. Anak IT, enggak mbak, please deh. Mbak-mbak katanya anak IT masa gak bisa sih, terus kamu bisa apa? Kan kalau dikituin ngeselin banget cuy. Terus kalian bisa lihat video ini. Kedua adalah katalog berjalan. Nah, harga RAM DDR3 berapa sih sekarang? Kalau misalkan gue punya komputer kayak gini-gini, kalau dijual laku berapa? Kalau gue mau rakit PC buat gaming, kira-kira butuh uang berapa? Terus yang ketiga adalah internetan gratis. Sering banget pertanyaan kayak gini. Bro, lu kan anak IT, pasti tahu lah caranya internetan gratis. Dan gak semua anak IT itu tahu komputer loh. Tolong hackin kartu kredit dong. Jadi gimana? Seolah-olah anak IT itu bisa, padahal nggak sebenarnya. Kelima ini, seringkali anak IT itu disamain sama dengan pakar telematik. Jadi seolah-olah anak IT itu tahu semuanya. Contoh, bro, di kemarin lu pasti ada kan videonya. Yang kemarin itu, yang terbaru, Vanessa, pasti ada kan kayak gitu. Itu juga pasti. Nah dari video itu, kalian bisa lihat dilema anak IT ketika ditanyai harga-harga laptop lah, RAM lah, harddisk lah. Bro, kita ini bukan toko komputer bro. Terus ada juga yang minta kuota gratis lah. Emang kita operator jaringan. Ada juga yang minta bobol kartu kredit. Kita gak sekriminal itu cuy. Ada juga yang minta video-video yang gitu-gitu karena dikiranya bisa melacak semuanya cuy. Dan bener juga kata yang di video barusan bahwa anak IT itu juga ada yang gak ngerti komputer cuy. Bahkan anak IT
Juga ada yang gak bisa install ulang laptop, mau gue sebutin namanya. Jadi anak IT itu gak sedewa itulah, gak semua yang berkaitan dengan komputer itu bisa cuy. Dan yang berkaitan dengan internet itu bisa dilacak cuy, enggak cuy. Oke, mungkin segitu dari saya tentang stigma masyarakat atau orang awam tentang anak IT. Lucu ya. Jadi seperti itulah pandangan masyarakat mengenai IT. Sebenarnya kita sebagai anak IT itu tidak bisa menyalahkannya karena ketidaktahuan mereka lah yang harus kita luruskan. Itulah tugas kita sebagai anak IT. Itu harus meluruskan apa itu IT yang sebenarnya. So, sebenarnya apa sih itu sistem informasi dan apa itu IT? Dan yang terpenting adalah apa itu coding. Kali ini, saya akan sedikit menambahkan pendapat saya mengenai stigma masyarakat terhadap IT. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya masyarakat Indonesia sebagian besar memandang IT itu sebagai orang yang serba bisa, khususnya di sini dalam menguasai komputer. Tidak heran, mereka yang belum begitu familiar dengan IT suka meminta bantuan ke anak IT untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, meskipun begitu, pada kenyataannya tidak semua anak IT bisa menyelesaikan semua masalah. Loh, katanya anak IT, masa nggak bisa? Itu adalah kalimat yang sering terlontar di mulut mereka. Bahwa di dunia IT itu memiliki ruang lingkupnya masing-masing. Ada IT yang di bidang teknik. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tidak semua anak IT mampu mengerjakan semua masalah yang berkaitan dengan IT. Mungkin ada yang bisa, tetapi biasanya anak IT hanya fokus pada satu bidang saja. Jadi jangan heran kalau anak IT bukanlah orang yang serba bisa. Yang pertama, apa sih coding? Coding di sini adalah teknik penulisan kode menggunakan bahasa pemrograman untuk menciptakan suatu program yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana realita sebenarnya tentang coding khususnya di Indonesia? Di negara ini, istilah coding mungkin mulai banyak orang yang tahu di era industri 4 ini. Tetapi banyak juga yang belum tahu mengenai coding. Dengan teknologi kita berinovasi, dengan teknologi kita berkreasi. Sekian pemaparan sekilas tentang IT dari saya. Always smart and up to date. Ekspektasi. Realita. Menarik bukan? IT itu sebenarnya tidak mudah dan juga tidak sulit. Itu kembali lagi kepada kitanya yang ingin untuk terus mempelajari dan mengupdate informasi mengenai pengetahuan terhadap IT. Dan ketika kita bisa menciptakan website atau teknologi pertama kita di bidang IT, perasaan senang dan bangganya akan membuatmu ketagihan. Tapi, IT bisa sangat berbahaya. Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan ada di sekitar kita. Kehidupan di zaman sekarang bahkan diwarnai dengan adanya teknologi yang semakin berkembang. Ini sehingga manusia mencapai suatu tingkatan yang disebut dengan istilah modern. Teknologi dikembangkan dengan melibatkan ilmu dan akal sehat, sehingga dibutuhkan pengetahuan serta inovasi untuk menciptakan teknologi. Kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini tentu tidak bisa dihindari. Di segala aspek kehidupan manusia saat ini pasti disertai pula dengan adanya perkembangan teknologi di dalamnya. Yang pertama adalah membuat orang kecanduan. Adanya perkembangan teknologi rupanya tidak hanya memberikan dampak yang baik saja pada masyarakat luas, tapi dampaknya juga bisa saja bersifat buruk. Misalnya, kecanduan game online yang membuat seseorang menjadi lupa akan hal lain karena hanya berfokus pada game online tersebut. Yang kedua adalah menambah ide kejahatan. Ide untuk melakukan penipuan pada orang lain dan melakukan hal yang berbau pornografi. Yang ketiga adalah peningkatan jumlah pengangguran. Tidak hanya sistem komputasi saja yang berkembang, tetapi juga banyak industri, manufaktur atau pabrik yang memanfaatkan mesin teknologi canggih sebagai pengganti tenaga kerja. Sebab pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia
kini bisa dilakukan oleh aplikasi pada komputer atau gadget dan mesin berteknologi tinggi. Akhirnya jumlah pengangguran di suatu daerah akan meningkat. Yang terakhir adalah kualitas SDM menurun, yang melihat kenyataan bahwa peluang kerja semakin sedikit berkaitan dengan adanya kemajuan di bidang teknologi. Anak menjadi malas belajar dan bahkan tidak mempunyai cita-cita. Demikianlah menurut saya tentang dampak negatif dari informasi dan teknologi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IT itu ibarat pisau bermata dua. Jika kita menggunakannya untuk membunuh, maka IT itu akan sangat berbahaya. Namun, jika kita bisa menggunakan IT dengan sangat baik, maka masa depan umat manusia akan sangat terjamin. Pesatnya perkembangan teknologi informasi atau TI ibarat pisau bermata dua. Satu sisi memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing. Dan juga dijamin yang sudah sangat modern ini, tak bisa dipungkiri bahwa kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah mempengaruhi kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Dan semakin berkembangnya zaman, semakin banyak penemuan-penemuan canggih yang dapat mempermudah kita dalam melakukan segala aktivitas. Satu, dapat mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat untuk kepentingan pendidikan. Dua, dengan adanya e-learning dapat memudahkan proses belajar mengajar. Tiga, sistem administrasi secara online di lembaga pendidikan akan semakin dan lancar karena tidak perlu mengantri dalam melakukan administrasi. Menarik bukan? Seperti itulah IT. Sebuah dunia yang selalu memandang kepada masa depan. Masa depan yang akan kita genggam secara bersama dan akan kita raih bersama sebagai anak muda Indonesia yang berbakat dan juga kreatif. Jadi, itu beberapa hal yang bisa dibilang salah kaprah ya tentang anak IT ataupun mahasiswa komputer dari pandangan masyarakat awam yang menganggap bahwa anak IT itu serba bisa nih. Ada ilmu komputer, teknologi informasi, teknik informatika, sistem informasi, ada teknik komputer, ada manajemen informatika, dan masih banyak yang lainnya. Di mana sebenarnya kami itu mempelajari bidang kami masing-masing loh. Jadi sudah dipastikan bahwa kami tuh nggak belajar yang kayak hacker ataupun servis elektronik yang seperti teman-teman duga selama ini. Ya ampun, malah kami tuh belajar kayak algoritma, kayak pemrograman, pengaplikasian, kayak database, kayak kecerdasan buatan yang seperti itu sebenarnya gitu. Tapi tenang nih, untuk teman-teman semua yang non-IT nih, boleh kok bertanya ataupun berkonsultasi. Namun jangan memaksa atau ya untuk dapat semua yang kalian mau gitu kepada kami gitu. Kayak cewek aja deh maunya di ngertiin. Nah, jadi mulai sekarang kalian tahu kan apa itu anak IT setelah lihat video ini? Dipastikan sudah ya, jangan sampai kalian nonton nggak paham nih. Aduh, rugi banget. Rasanya seperti kalian tuh menjadi Iron Man, paket komplit. Sekian dari saya, terima kasih. The real dangers is not that computer will begin to think like human, but the human will begin to think like computers. A computer will do what you tell it to do, but it's gonna be different you had in your mind. And it's gonna be incredible. Kami dari kelompok 4, see you in the next videos.